Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat suara samar menyebar dan ruang di atas seluruh alun-alun tampak membeku. Mata semua orang terbuka lebar dan bola mata mereka hampir meluar. Orang ini sangat menakutkan. Helan Lingtian memasang ekspresi bingung di wajahnya. Dia menatap cahaya hijau yang pecah saat berdiri dengan linglung. Harga dirinya hancur total saat cahaya hijau itu menghilang. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, yang membuatnya kehilangan keyakinan untuk melawan. Pada saat ini, dia merasa 6 bulan latihan kerasnya dalam pengasingan hanya menjadi lelucon. Jarak yang selama ini dia coba untuk menutupi, kini terkoyak menjadi jurang saat Cukuangseng menahan serangannya dengan mudah. Bagaimana orang ini bisa menjadi begitu kuat? Mata Helan Lingtian tampak kosong saat dia bergumam. Dia tidak dapat mengerti mengapa setelah semua latihan kerasnya, kekuatan yang ia peroleh jauh lebih lemah jika dibandingkan Cukuangseng. Tetua Agung juga tampak terkejut. Dia juga tidak menduga ini akan terjadi. Kultivasi Helan Lingtian telah menembus ke ranah Yin yang tingkat kelima. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan para tetua biasa di Istana Dewa dan Iblis tidak dapat menandinginya. Tapi sekarang, jenius nomor 1 Istana Dewa dan Iblis begitu lemah di hadapan anak ini. Kekuatan di antara keduanya tidak berada pada level yang sama. Kekuatan anak ini jauh lebih kuat daripada setengah tahun yang lalu, katanya dengan mata berbinar. Mungkinkah anak laki-laki itu tidak hanya tidak kehilangan nyawanya setelah melompat ke jurang dewa dan iblis, tetapi malah mengubah bencana menjadi berkah dan memperoleh kesempatan tertinggi. Di belakang tetua agung, tetua 7 istana dewa dan iblis, ayah Fang Heng yang pernah berkonflik dengan Cukuangseng, menatap Cukuangseng dengan ekspresi ngeri. Bagaimana anak ini menjadi begitu kuat? Kalau mereka benar-benar bertarung, paling banter, dia bisa seri dengan Helan Lingtian. Bukankah ini berarti bocah yang sebelumnya tidak pernah dianggap serius telah tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dia bayangkan? Bakat anak ini benar-benar mengerikan. Gelar Helan Lingtian sebagai jenius nomor 1 benua dewa dan iblis tampak agak konyol di depannya. Seseorang di antara kerumunan berseru. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu segera menarik persetujuan banyak orang. Jelas, langkah Cukuangseng sebelumnya telah mengejutkan semua orang. Ekspresi Cukuangseng tetap tenang. Dia melirik semua orang, dan akhirnya menatap tetua agung dan yang lainnya. Anak muda sudah tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Sudah saatnya kalian yang para senior bertindak. Terdengar tawa samar, tetapi kata-katanya merupakan ejekan yang bergema di telinga semua orang. Orang ini benar-benar tidak memberikan muka kepada istana dewa dan iblis. Seseorang berkata dengan mulut berkedut, melakukan hal tersebut merupakan provokasi terang-terangan terhadap seluruh istana dewa dan iblis. Kamu sangat arogan. Tetua agung itu berteriak dengan wajah muram. Orang ini sebenarnya menganggap remeh istana dewa dan iblis mereka. Arogan? Cukuangseng mengangkat sudut mulutnya dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Dia tahu bahwa begitu dia muncul di sini, bahkan jika dia ingin pergi,
istana dewa dan iblis tidak akan membiarkannya. Jika memang demikian, apa yang perlu dikhawatirkan? Hari ini, biarkan dia menjadi gila sampai akhir. Dengan cahaya dingin bersinar di matanya, dia mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke arah para tetua istana dewa dan iblis satu persatu. Kalian bersembilan, datanglah bersama-sama, dan biarkan saya meregangkan otot-otot saya. Seluruh dunia langsung menjadi sunyi senyap. Kecuali penatua agung, 9 tetua istana dewa dan iblis memasang ekspresi muram. Wajah tua mereka begitu muram. Bajingan kecil ini sungguh meremehkan mereka. Orang-orang dari semua pihak juga dipenuhi dengan keheranan. Perbuatan orang ini menjadi semakin arogan. Dia bahkan berani menantang 9 tetua istana dewa dan iblis sekaligus. Anda harus tahu bahwa setiap tetua istana dewa dan iblis memegang posisi penting di seluruh benua dewa dan iblis dan benua di sekitarnya. Pasukan biasa tidak berani menyunggung sedikit pun. Dan sekarang, orang ini akan menantang ke-9 tetua istana dewa dan iblis sekaligus. Perilaku seperti ini sungguh arogan. Sungguh pemuda yang sombong. Tetua agung tersenyum dingin. Menatap langit dengan mata menyipit. Chu Guangsheng meletakkan tangan di belakang punggungnya, lalu berkata dengan tenang, "Apa? Istana dewa dan iblis tidak berani? Sungguh konyol apa yang kau katakan." Tetua agung itu melambaikan lengan bajunya, lalu berbalik dan berteriak kepada 9 tetua, "Jangan menahan diri. Hari ini kalian akan membuat beberapa orang luar yang bodoh untuk melihat apa yang mampu dilakukan istana dewa dan iblis." 9 tetua istana dewa dan iblis bergegas keluar, lalu mengelilingi Chu Guangsheng. "Kamu adalah orang pertama yang berani bersikap sombong di depan istana dewa dan iblisku." Tetua kedua berteriak dengan marah. Chu Guangsheng meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan pandangannya ke 8 tetua lainnya, lalu duduk bersila di tengah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Satu langkah, kuharap para tetua istana dewa dan iblis tidak terlalu lemah. Ketika dia memejamkan mata, tawa samar terdengar perlahan, membuat dunia menjadi sunyi senyap. Saat berikutnya, sebelum 9 tetua istana dewa dan iblis membuka mulut, karena dengan marah, kekuatan mental yang dahsyat tiba-tiba melanda dunia ini. Seperti angin kencang sebelum hujan badai, membuat banyak orang merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka dan menjadi sulit untuk bernafas. Kekuatan spiritual menengah tingkat kelima. Banyak orang berseru dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Orang ini tidak hanya memiliki tingkat kekuatan spasial yang mengagumkan, tetapi pencapaiannya dalam kekuatan mental juga telah mencapai tingkat yang mengagumkan. Ekspresi Chu Guangsheng tampak serius. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan mental yang dahsyat menyapu keluar, lalu berubah menjadi lautan spiritual di sekelilingnya. Ketika dia berlatih kitab suci Kaisar Dewa hari itu, kekuatan spiritualnya menembus hingga tingkat menengah kelas 5. Ambil tindakan. Kita tidak perlu membiarkan anak ini terus hidup. Tetua kedua berteriak, lalu mengambil alih pimpinan. Mendengar ini, 8 tetua lainnya mengambil tindakan bersama, dan masing-masing melancarkan serangan yang kuat. Mata jiwa dunia bawah, segel di tangan tetua kedua berubah. Garis darah muncul di antara alisnya, dan mata vertikal aneh muncul. Begitu mata ini muncul, seberkas cahaya hitam melesat keluar, lalu mengarah langsung ke arah Chu Guangsheng. Ini adalah jurus terkenal milik tetua kedua, mata Netherworld, seseorang berseru.
Di masa lalu, tetua kedua menggunakan jurus ini untuk membunuh 3 praktisi Rana Yin yang tingkat kelima. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan seni bela diri ini. Tangan Ban Yue, panah Metroid S, jari penghancur surga. Satu demi satu serangan menyerbu keluar. Semuanya menargetkan Chu Kuang-Sheng. Menghadapi serangan sekuat ini, wajah Chu Kuang-Sheng tetap tenang. Dia menggenggam erat kedua tangannya, bagaikan bunga teratai yang mekar perlahan. Kitab suci Kaisar Dewa, cahaya penghancur jiwa. Ketika suara Chu Kuang-Sheng bergema di langit, memicu kekuatan spiritual yang agung itu menyebar bagaikan air gunung. Dan dengan gila-gilaan menyapu menuju satu tempat. Secara bertahap, di tengah kekuatan spiritual paling kuat, cahaya abu-abu keperakan mekar dan aura kehancuran yang mengerikan menyebar. Di belakang Chu Kuang-Sheng, cahaya abu-abu bergerakan terus bersinar, menerangi separuh langit dengan warna terang. Cahaya penghancur jiwa. Matanya berkilat tajam, dan dia perlahan mengarahkan jarinya ke dalam kekosongan. Saat jarinya terjatuh, seluruh ruang yang terpusat di ujung jarinya mulai bergerak segala arah, lalu menyebar seperti gelombang air hujan dari langit. Saat berikutnya, cahaya abu-abu di belakangnya menghilang tanpa meninggalkan fluktuasi apapun. Ketika fenomena aneh ini terjadi, pupil mata ke-9 tetua istana dewa dan iblis tiba-tiba langsung menyusut. Dan aura bahaya yang tak terlukiskan melekat di hati mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, 9 serangan yang diarahkan pada Chu Kuang-Sheng dari segala arah tiba-tiba meledak dari udara tipis. Bahkan aura mereka pun terhapus sepenuhnya. 9 tetua itu merasa merinding di sekujur tubuhnya. Pemandangan aneh ini membuat rambut mereka berdiri tegak. Dan mereka merasakan hawa dingin mengalir dari telapak tangan kaki hingga ke atas kepala mereka. Tepat saat mereka ketakutan, ruang di hadapan mereka tiba-tiba berfluktuasi. Dan cahaya abu-abu keperakan memancar darinya, bagaikan cahaya kematian yang dengan cepat menyelubungi mereka. Dengan hawa dingin yang menusuk tulang, detik berikutnya, banyak orang yang tercengang saat melihat 9 tetua istana dewa dan iblis yang langsung memuntahkan darah dan terpental mundur saat bersentuhan dengan cahaya abu-abu keperakan itu. Tubuh mereka pun terbanting ke tanah bagaikan bola meriam. Sosok-sosok manusia berjatuhan satu demi satu, langsung menghancurkan lubang-lubang besar di alun-alun. Ribuan retakan mengerikan menyebar ke setiap sudut alun-alun. Tetua agung menghentakkan kakinya perlahan, dan retakan yang menjalar di kakinya langsung hancur berkeping-keping. Dia menatap ke arah Chu Kuang-Sheng dengan sorot mata tajam. Keterampilan spiritual yang begitu kuat adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya selama hidupnya. Dan kini dapat menimbulkan bahwa bocah ini pasti telah memperoleh kesempatan besar di jurang dewa dan iblis. Beruntung sekali dia. Dia tersenyum dingin dengan sedikit niat membunuh di dalamnya. Sementara orang-orang dari semua pihak dari alun-alun menghela nafas dalam-dalam satu demi satu. Mereka menatap ke depan dengan rasa tidak percaya. Pada saat ini, 9 tetua istana dewa dan iblis sudah lemas di dalam lubang bagaikan anjing mati. Mereka masih belum percaya saat Chu Kuang-Sheng mengalahkan Helan Ling Tian dengan satu gerakan sebelumnya. Pemandangan di hadapan mereka sungguh di luar dugaan. Mereka adalah 9 tetua dari istana dewa dan iblis. Jika mereka bergabung, mereka akan mampu menyapu puluhan benua maju. Tetapi sekarang, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung.
dan bahkan sebelum dia bisa menghadapi jurus pemuda itu. Orang ini sangat menakutkan, seseorang berseru kaget. Wajah Helan Ling Tian tampak lesu dan tatapan matanya meredup karena ngeri. Baru pada saat inilah dia mengerti seberapa besar perbedaan antara dirinya dan Chu Kuangseng. Penatua Agung, tampaknya para tetua di Istana Dewa dan Iblismu tidak sehebat rumornya. Chu Kuangseng tersenyum tipis saat menatap lelaki tua itu, lalu berkata sambil tersenyum. Tetapi meskipun dia tersenyum, aura dingin yang terungkap di antara alisnya bagaikan es berusia puluhan ribu tahun yang tidak dapat dicairkan. Mendengar sindiran dalam kata-katanya, wajah tetua agung bergetar hebat, dan ekspresinya menjadi sangat muram. Tidak heran kalau kepala istana sangat menghargai Anda. Sekarang saya harus mengakui bahwa bakat Anda memang luar biasa. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menginjakan di kaki di benua kehidupan dan kematian di masa mendatang, Anda akan menjadi pesaing kuat untuk 10 besar. Wajahnya terlihat muram, dan matanya yang dingin menatap tajam. Tapi sayangnya, kamu tidak akan mendapat kesempatan ini. Saat dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, gelombang dahsyat yang tak terlukiskan menyapu, dan hawa panas yang membakar seperti lautan api yang turun, menyebabkan suhu dunia ini meningkat drastis. Tetua Agung akan mengambil tindakan. Melihat kejadian ini, semua orang cukup terkejut. Anak itu begitu kuat, sehingga memaksa Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis untuk mengambil tindakan. Meskipun penampilan Chu Kuangseng barusan sangat mengagumkan, Tetua Agung Istana Dewa dan Iblis juga sangat kuat. Bukti terbaiknya adalah dia mengalahkan 10 orang dari Wu Feng sendirian. Mata Chu Kuangseng langsung menyipit saat dia menatap Tetua Agung. Dia merasakan adanya penindasan yang nyata darinya. Orang ini adalah pesaingnya yang sebenarnya. Tindakanmu hari ini telah membuat malu Istana Dewa dan Iblisku. Tapi semua ini akan menuntut nyawamu sebagai bayaran. Tetua Agung tersenyum dingin, dan rambut putihnya berubah menjadi merah. Dari kejauhan, dia tampak seperti nyala api. Dalam sekejap, suhu naik ke tingkat lagi. Di bawah gunung Dewa dan Iblis, batu-batu besar langsung meleleh menjadi magma, lalu mengalir menurunin gunung. Pemandangan yang mengerikan itu membuat semua orang berkeringat dingin, dan mereka bergegas mengerahkan kekuatannya untuk melawan gelombang panas yang mengerikan yang datang ke arah mereka. Wajah Chu Kuangseng tetap tenang, dan kekuatan mentalnya melonjak ke seluruh tubuhnya, membentuk penghalang tak terlihat yang mengisolasi panas di luar. Dia mengepalkan tangannya, dan raungan naga bergema dari tubuhnya. Di tengah penyebaran cahaya merah muda, kekuatan naga yang melonjak mengalir melewati anggota tubuh dan tulangnya. Tangan matahari terbakar. Tetua Agung mendengus dingin, lalu menepukkan tangannya di udara, menciptakan gelombang udara yang besar. Api itu berkobar langsung berubah menjadi telapak tangan besar. Di telapak tangannya, matahari yang terik tergantung, memancarkan semburan suhu tinggi yang mengerikan. Keluar dari sini, Tetua Agung berteriak dengan marah, dan telapak tangannya yang menyala-nyala itu menampar ke bawah, langsung menuju ke arah kepala Chu Kuangseng. Kemanapun api menyala itu lewat, udara di sekitarnya ikut terbakar, dan berubah menjadi kobaran api yang sangat besar. Chu Kuangseng mengulurkan tangannya, lalu menepuknya ke depan. Tangan pembunuh naga. Raungan naga langsung bergema, dan tangan raksasa berwarna merah darah mengembun bagaikan kilat
lalu menerobos udara dan bertabrakan dengan tangan raksasa api itu. Dua tangan raksasa itu bertabrakan dengan keras, dan terjadilah gelombang kejut yang dahsyat, menghantam dunia ke segala arah. Untuk sesaat, udara dalam radius 1000 kaki menghilang, membentuk zona vakum. Kedua tangan raksasa itu masing-masing mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, dan terus menyerang satu sama lain, menyebabkan gemuruh guntur di langit dan bumi serta mengguncang seluruh angkasa. Orang-orang yang melihat langsung terkejut. Pertarungan antara keduanya benar-benar menakutkan. Terima kasih.